Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan PPT materi yang berjudul Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan. Anggota kelompok Amelia Putri, Arifatur Roman, Dian Nabila, dan Novia Humza Siami. Pengertian lembaga pembiayaan dalam pasal 1 Perpres nomor 9 tahun 2009 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Peraturan lembaga pembiayaan di Indonesia, pengaturan tentang lembaga pembiayaan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 KNK 013 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud diperinci bahwa kegiatan perusahaan meliputi yang pertama sewa guna usaha atau leasing, 2 modal ventura, 3 perdagangan surat berharga, 4 anjak piutang, 5 usaha kartu kredit, 6 pembiayaan konsumen. Di dalam ketentuan peraturan perundangan tersebut ditentukan pula bahwa suatu perusahaan pembiayaan tidak diperkenankan menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposit, tabungan, dan surat sanggup bayar. Yang pertama, pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Peraturan pembiayaan konsumen, pengaturan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen ini diatur dalam Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KNK 013 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pembiayaan. Selain itu, karena pembiayaan konsumen berbentuk sebuah perjanjian, maka pengaturannya terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 KUH Perdata. 2. Anjak piutang. Anjak piutang, perusahaan pembiayaan dan atau perusahaan anjak piutang dapat menerbitkan surat sanggup bayar hanya sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya. Ketentuan tersebut di atas berdasarkan surat Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988. Ketentuan di atas dipertegas kembali oleh surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 448 KNK 017 tahun 2000. Anjak piutang atau faktoring yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan. Berikut pengurusan atas piutang tersebut. Di dalam anjak piutang terdapat 2 jenis. Yang pertama ada anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang atau factoring with recourse, yakni transaksi anjak piutang di mana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan. Yang kedua ada anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang atau factoring without recourse, yakni transaksi anjak piutang di mana perusahaan pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan. Yang ketiga ada leasing. Menurut surat keputusan bersama dalam pasal 1 yang dimaksud dengan leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih atau opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Pengertian leasing. Leasing merupakan alternatif pembiayaan yang dapat menjadi pelengkap dari kredit bank karena pada umumnya bank cenderung untuk memberikan kredit dengan jangka waktu pendek untuk modal kerja. Sedangkan leasing memberikan alternatif pembelanjaan
dengan jangka waktu yang lebih panjang, yaitu dari 1 tahun hingga 5 tahun untuk barang-barang modal. 3 pihak yang terlibat leasing. Yang pertama ada pihak lesor. Pihak lesor adalah perusahaan leasing yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan leasing menyediakan dana kepada pihak yang membutuhkan. Dalam usaha pengadaan barang modal, biasanya perusahaan leasing berhubungan langsung dengan pihak penjual atau supplier dan telah melunasi barang modal tersebut. Lesor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan memperoleh keuntungan atau memperoleh keuntungan dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan serta pengoperasian barang modal. Yang kedua ada pihak lease. Pihak lease adalah perusahaan atau penggunaan barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak leasing. Lease yang memerlukan barang modal berhubungan langsung dengan lesor yang telah membiayai barang modal dan berstatus sebagai pemilik barang modal tersebut. Barang modal yang dibiayai oleh lesor tersebut kemudian diserahkan penguasaannya kepada dan untuk digunakan oleh lease dalam menjalankan usahanya. Pada akhir kontrak leasing, lease mengembalikan barang modal tersebut kepada lesor, kecuali jika ada pihak opsi untuk pembelian barang modal dengan harga berdasarkan nilai sisa. Yang ketiga, pihak supplier. Pihak supplier adalah penjualan barang modal yang menjadi objek leasing. Harga barang modal tersebut dibayar tunai oleh lesor kepada supplier untuk kepentingan lease. Pihak supplier dapat berstatus perusahaan produsen barang modal atau pihak penjual biasa. Ada juga jenis leasing yang tidak melibatkan supplier, melainkan hubungan bilateral antara pihak lesor dengan pihak lease, misalnya dalam bentuk sell atau lease back. Mekanisme leasing. Pertama, leasing menghubungi pemasok usaha pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. 2. Lease melakukan negosiasi dengan lesor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Dalam hal ini, lease dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lesor. Dalam quotation terdapat syarat-syarat pokok pembiayaan leasing antara lain keterangan barang, harga barang, cash security deposit, residual value, asuransi biaya administrasi, jaminan uang sewa atau lease rental, dan persyaratan-persyaratan lainnya. 3. Lesor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lease yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lesor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan. Lease menandatangani dan mengembalikannya kepada lesor. Yang keempat, ada penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lease, di mana kontrak tersebut mencakup hal-hal seperti pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lease, penutupan asuransi, tanggung jawab, dan objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa, dan sebagainya. 5. Pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lease sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. 6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lease sesuai pesanan serta penandatangani surat tanda terima dan perintah bayar selanjutnya diserahkan. 7. Penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lesor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. 8. Pembayaran oleh lesor kepada pemasok. 9. Pembayaran sewa atau lease payment secara berkala oleh lease kepada lesor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunganya. Yang 4, modal ventura.
modal ventura. Ventura berasal dari kata venture, secara harfiah yaitu sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Jadi modal ventura atau venture kapital adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan uang jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perusahaan modal ventura merupakan jenis usaha yang memiliki risiko tinggi, berkembang dalam masyarakat karena syarat-syaratnya mudah dipatuhi oleh masyarakat, yaitu tidak mewajibkan atau tanpa jaminan atau anggunan sebagaimana yang diterapkan bank. Karena tanpa jaminan inilah, usaha dalam kelompok lembaga pembiayaan dikatakan memiliki risiko tinggi. Di beberapa negara, jangka waktu pembiayaan modal ventura berada di antara 3 sampai 10 tahun. Di Indonesia sendiri, jangka waktu tersebut menurut Kepres nomor 61 tahun 1988 adalah sudah harus diinvestasi maksimum 40 tahun. Ciri inilah pula yang membuat unik dan membedakan dengan investasi biasanya. 3 unsur mekanisme yang terlibat secara langsung yaitu yang pertama ada pemilik modal yang menginginkan keuntungan tinggi dari modal yang dimilikinya. Kedua, profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Yang ketiga, perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.